Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif pada edisi Bincang Buku. Baik, pada video kali ini kita akan membahas buku terkait Seni Menghasilkan Uang karya Brian Tracy. Pada video kali ini saya ingin berbagi pemahaman, pengetahuan, dan insight terkait buku Seni Menghasilkan Uang yang telah saya pelajari. Setidaknya ada 3 poin kesimpulan yang dapat kita ambil dari buku Seni Menghasilkan Uang karya Brian Tracy ini. Yang pertama itu adalah cara pandang yang benar tentang uang. Yang kedua, cara meningkatkan pendapatan. Dan poin yang ketiga yaitu adalah cara mempertahankan kekayaan. Kita mulai dari pembahasan poin yang pertama, yaitu adalah cara pandang yang benar tentang uang. Berdasarkan buku ini, dia mengatakan bahwa jika seseorang ingin memiliki kehidupan yang makmur, kehidupan yang memiliki kekayaan dan keberlimpahan, maka seseorang itu harus mampu memiliki cara pandang yang benar tentang uang. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana cara yang benar memandang uang yang kita miliki? Berdasarkan buku ini, dia mengatakan bahwa cara pandang yang benar tentang uang adalah uang harus dipandang sebagai makhluk hidup. Uang dipandang sebagai makhluk hidup artinya uang itu adalah sesuatu hal yang dapat berkembang, dapat bergerak, dan dapat berternak. Artinya uang itu bukan sesuatu hal yang pasif, tetapi uang adalah sesuatu hal yang aktif. Uang juga bukan dipandang dari kuantitasnya, tetapi uang harus dipandang dari kualitasnya. Uang dipandang sebagai kuantitas itu artinya jumlah uangnya, tetapi uang dipandang dari sisi kualitas artinya kebermanfaatan dari uang tersebut. Nah, uang dipandang sebagai makhluk hidup artinya adalah di mana uang itu harus memiliki yang namanya kualitas. Kualitas uang itu seiring dengan seberapa besar manfaat yang dapat dihasilkan oleh uang tersebut. Uang bisa menjadi berkualitas ketika uang itu mampu mendatangkan uang yang lainnya. Nah, ketika uang mampu mendatangkan uang yang lainnya, itulah juga yang dapat dikatakan bahwa uang itu bisa bertumbuh, bisa bergerak, dan bisa berternak. Jadi jangan lagi memandang uang itu dari segi kuantitasnya, tapi pandang dari segi kualitasnya, kebermanfaatannya. Cara agar uang itu lebih berkualitas itu bisa misalnya dengan ditabung, diinvestasikan, baik investasi barang, investasi diri, kemudian digunakan ke aset. Nah, jadi uang sebagai sesuatu hal yang berkualitas itu adalah uang yang bermanfaat. Kebermanfaatan itulah yang menandakan bahwa uang itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan bisa beternak. Artinya mendatangkan uang yang baru. Kalau uang itu hanya dipandang dari kuantitas, dari sesuatu hal yang pasif, maka kita dapat uang 5 juta misalnya dalam hal gaji, maka uang itu akan tetap kita mendapatkannya 5 juta, tidak bertambah. Itu artinya pasif. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah cara meningkatkan pendapatan. Berdasarkan buku ini, dia mengatakan bahwa jika seseorang ingin mampu meningkatkan pendapatannya, maka seseorang itu harus memperhatikan 3 pondasi dasar untuk meningkatkan pendapatan. Apa saja 3 pondasi dasar itu? Yang pertama adalah seseorang itu harus memiliki kemampuan atau skill. Yang kedua, seseorang itu harus mampu melihat kesempatan atau peluang. Dan yang ketiga, seseorang itu harus mampu mendatangkan kebermanfaatan. Jadi pondasinya 3, kemampuan atau skill, peluang atau kesempatan, dan kebermanfaatan. Jika seseorang mampu mengkombinasikan ketiga hal ini, maka dia akan mampu meningkatkan pendapatannya. Jadi semakin tinggi skill seseorang, semakin mampu dia melihat kesempatan atau sebuah peluang. Nah, ketika skill dan peluang atau kesempatan sudah terbuka, maka akan mampu menghasilkan kebermanfaatan. Kebermanfaatan inilah yang nantinya akan menghasilkan uang atau mendatangkan kekayaan. Jadi semakin bermanfaat seseorang, maka semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan. Semakin mudah dia mendapatkan pekerjaan, semakin mudah dia mendapatkan pendapatan. Dan orang yang memiliki skill yang baik itu juga akan mampu meningkatkan pendapatannya. Karena semakin bagus pendapatan harus diiringi dengan
semakin baik kualitas skill atau kemampuan seseorang. Jadi perhatikan 3 pondasi dasar tadi. Kemudian poin yang ketiga yang dapat kita pelajari dari buku ini adalah cara mempertahankan kekayaan. Kebanyakan orang ketika sudah mendapatkan banyak uang itu sulit mempertahankan yang namanya kekayaannya karena bingung harus bagaimana. Jadi ketika mendapatkan uang banyak yang habis begitu saja, terbuang sia-sia, tidak tahu kemana. Nah maka penting kita memahami cara mempertahankan kekayaan. Berdasarkan buku ini ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kekayaan, yaitu di mana kekayaan yang dimiliki itu dijadikan sebagai aset atau sebuah investasi. Di mana dengan aset itu akan mendatangkan seiring bertambahnya waktu, maka aset ini nilainya akan semakin bertambah. Kemudian untuk investasi pun demikian. Investasi terbagi 2 ya, investasi pada diri sendiri atau investasi pada sesuatu hal yang material. Jadi dengan investasi pada diri sendiri itu akan menambah kemampuan, akan menambah pemahaman, skill. Kemudian investasi pada materi itu dapat sama halnya dengan aset tadi ya. Itu seiring bertambahnya waktu akan bertambah nilainya. Nilai jualnya semakin bertambah dan itu akan mampu mempertahankan kekayaan seseorang. Artinya tidak jatuh begitu saja. Karena nilai uang seiring bertambahnya waktu itu selalu berbeda tuh. Nilai uang 100.000 hari ini itu akan berbeda nilainya dengan 100.000 akan datang. Baik, itu tadi 3 poin yang dapat kita pelajari dari buku Seni Menghasilkan Uang karya Brian Tracy. Semoga video ini bermanfaat. Kita tunggu pembahasan terkait buku-buku berikutnya. Demikian, semoga video ini bermanfaat.